Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Tania Rahman dari kelas 2021A dengan NIM 21040564010. Jadi di sini saya akan membuat analisis tetangga terdekat persebaran fasilitas kesehatan Kabupaten Sidoarjo atau melakukan tutorial NNA di ARKIS. Jadi pertama-tama kita membuka ARKIS terlebih dahulu. Kemudian kita ke My Template, kita buka blank map. Setelah itu kita membuka table of content layer, klik kanan add data, kita membuka folder membuat NNA dan kita memasukkan kecamatan dan vaskes underscore SDA. Kemudian kita memilih projection and transformation, lalu pilih di bawah sini project, lalu input datanya kita menggunakan vaskes underscore SDA dan output datanya menggunakan vaskes underscore SDA underscore project. Lalu pilih project coordinate system, lalu pilih UTM, lalu pilih WGS 1984, lalu pilih Word WGS 1984 zone 49S, lalu kemudian kita langsung klik OK. Lalu kemudian kita tetap membuka R Toolbox, kita membuka bagian analysis tools, proximity, lalu kita pilih yang generate near table, lalu dengan memasukkan input vaskes underscore SDA underscore project dan near features menggunakan underscore SDA underscore project. Lalu kita ke output table, kita membuka folder kerja yang telah disimpan dan kemudian latihan membuat NNA ini kita klik dan jangan lupa diberi nama nears underscore tab. Lalu sebentar jangan lupa untuk checklist location dan find only nearest feature. Kemudian metodenya planner, klik OK, lalu generate near table-nya berhasil. Kemudian membuat garis penghubung, tetap membuka R Toolbox, lalu memilih kemudian buka R Toolbox, memilih data management tools, feature, lalu EG to line. Setelah itu input tabelnya memilih file yang tadi telah disimpan, yaitu pada output feature class-nya simpan save file pada folder kerja dan diberi nama NNA underscore line. Nah, start egg field-nya pilih from underscore egg, from underscore y, lalu and egg field-nya near underscore egg, near underscore y. Lalu untuk line type-nya tetap geodesic ya kalau salah. Terus untuk ID-nya near underscore this. Referensinya klik pada bagian pojok kanan, lalu memilih project coordinate system Word UTM terlebih dahulu, terus WGS 1984, lalu ke Word, ke
ke WJS 1984, lalu pilih UTM zone 49S, kemudian kita langsung klik OK. Lalu EG2 lainnya berhasil, sudah ada notifikasi. Kemudian kita akan ke menggunakan Ensure Geographic Distribution, lalu kita memilih main center, lalu kita menggunakan input data Fastcast SD project, sama dengan outputnya, lalu diberi nama main center Fastcast, lalu save, lalu klik OK. Nah, main centernya sudah berhasil. Lalu kemudian kita buka standard distance dengan melakukan input future class-nya, lalu diberi nama standard distance Fastcast, lalu save, kemudian di save, lalu klik OK. Untuk standard distance-nya sudah berhasil. Kita tetap membuka Art Toolbook, pilih Spatial Static Text Tool, lalu pilih Measuring Geographic Distribution, lalu Directional Distribution atau Standard Deviational Ellipse, lalu dengan input future class Fastcast SDA project. Lalu untuk outputnya jangan lupa untuk memberi nama Centigraph dir ellipsoid. Kita pilih foldernya, lalu save dan klik OK. Directional distribution-nya sudah berhasil. Lalu kemudian kita buka file, lalu Pack and Set Tube, lalu jangan lupa untuk merubah size-nya A4 dan landscape. Nah, kemudian kita sesuaikan, kita rapikan petanya serapi mungkin. Lalu kita buka kita membuka rectangle, lalu kita menebalkan garis-garis tepinya sehingga terlihat jelas. Lalu klik kanan properties, fill color no color, out colornya kita pilih hitam, lalu outline white-nya kita pilih 3, klik OK. Jadi tebal deh dan lebih terlihat untuk garis tepinya. Lalu kemudian kita membuat line, yaitu pembatas antara peta. Jadi garis line ini itu untuk membuat keterangan-keterangannya. Lalu kita ke insert, ke tag,
kita akan memberi judul. Kita akan memberi judul. Bentar. Kita klik properties, lalu kita langsung ketik peta persebaran Puskesmas Kabupaten Sidoarjo 2020. Kemudian kita rapikan untuk lebih ke tengah, lalu klik OK. Nah, untuk size angkanya kita bisa sesuaikan supaya lebih terlihat dan jelas. Jadi peta ini adalah peta persebaran Puskesmas Kabupaten Sidoarjo. Kemudian kalian bisa klik insert ke pictures, lalu memilih logo dari universitas. Nah, kecil aja, lalu kita memberi teks Universitas Negeri Surabaya. Lalu kita klik properties, prodi S1 Sosiologi. Tahun 2023. Langsung kita rapikan ke tengah, lalu klik apply dan OK. Lalu kita taruh ke atas dengan rapi. Untuk logonya ini aku kasih taruh tengah. Nah, biar rapi ya guys. Nah, mungkin kalau kurang jelas bisa kalian perbesar untuk size angkanya, apa kurang kecil ya. Nah, sebelah saja. Kemudian kalian klik insert, lalu ke legenda. Sebelum itu kalian mengganti nama ini, yang underscore center kita ganti menjadi titik pusat. Klik OK. Lalu Vaskes underscore SDA kita ganti, klik properties, klik kanan properties, kita ganti fasilitas kesehatan. Klik OK. Lalu NNL underscore line tetap, lalu kecamatan ini kita klik kanan properties, kita ganti Kecamatan Sidoarjo. Klik OK. Lalu kita insert, terus ke legenda, lalu kita klik next. Lalu kita klik next. Untuk judulnya kita memberi nama legenda. Lalu untuk size-nya 14 saja, tebal, terus garis rapinya tengah, lalu OK dan finish. Lalu ini dia legendanya. Insert ke north arrow, lalu kita memilih arah mata angin yang Sri North 18. Klik OK, lalu kita kasih ke pinggir terlebih dahulu. Dan untuk memberikan arahnya untuk utara, barat, selatan, dan timur, sebelum itu kita klik tag, lalu kita klik U untuk sebelah utara, lalu kita klik S untuk sebelah selatan, lalu kita klik
Bentar. B untuk bagian barat, lalu kita klik T untuk sebelah timur. Ini kita rapikan UTSB ya kalau nggak salah. Nah, U-nya di atas. Nah, ini untuk S-nya. Lalu kalian pilih semuanya untuk dijadikan grup, ke dalam grup, untuk jadi satu kesatuan. Lalu selesai deh. Kemudian kita ke insert, lalu ke skala tag, lalu kita memilih skala tagnya, klik OK. Jadi skala teksnya ini sudah otomatis, udah ada di skala tagnya. Lalu kita klik insert dan skala barnya kita pilih alternating skala bar 2. Lalu untuk skala and unitsnya kita untuk number of division kita pilih angka 3 dan number of subdivisionnya 1. Untuk labelnya kita menggunakan kilometer atau km. Nah, klik OK. Nah, sudah jadi untuk skala barnya. Lalu setelah itu lalu kita rapikan petanya. Lalu kita mengatur peta ini sehingga peta ini masuk ke dalam kotak ini, kotak peta persebaran Puskesmas ini. Pokoknya petanya harus tetap ada di dalam kotak. Nah, kita rapikan. Klik vaskes.sta.project, lalu pilih zoom to layer sehingga petanya bisa ngezoom dan rapi. Nah, pokoknya peta ini harus masuk ke dalam kotak ini. Atur serapi mungkin. Kemudian setelah itu kita menghapus checklist titik pusat, fasilitas kesehatan, internal line, sintograf, standar. Jadi kita cuman menceklis kecamatan Sidoarjo saja. Lalu kita capture peta ini. Kemudian klik insert, klik picture, lalu kita memasukkan screenshot peta yang telah dilakukan. Nah, ini dia, langsung open dan kita kecilkan. Nah, kita langsung checklist titik pusat, fasilitas kesehatan, dan semuanya. Oke. Setelah itu kita besarkan dulu. Setelah itu kita membuat keterangannya, yaitu bentar. Nah, lalu kita ketik insert peta, terus kita atur size-nya dengan menggunakan tebal sehingga terlihat jelas. Kita rapikan, kita klik insert peta dan petanya sehingga dijadikan klik kanan grup ya, biar jadi satu kesatuan. Nah, dan untuk skala tag dan skala barnya kita jadikan satu kesatuan juga melalui klik kanan dan klik grup.
Jika sudah, setelah itu kita untuk bagian bawah insert petanya kita memberi keterangan sumber. Klik kanan properties, kita ketik di sini. 1. Peta rupa bumi Indonesia. 2. Peta navigasi Navnet 2020. Klik OK. Nah, jadi posisi sumber ini kita taruh di bawah insert peta. Kemudian jangan lupa untuk memberi nama dan NIM. Seperti biasa, klik kanan properties, lalu kita ketik nama Dian Tania Rahman dengan NIM 21040564010. Klik OK. Jadi untuk namanya ini nanti di bawah sumber. Kita rapikan terlebih dahulu. Untuk petanya sendiri, klik kanan properties, lalu pilih new grid, terus kita pilih measure grid, lalu kita pilih grid dan label, terus next hingga finish, klik apply dan OK. Tada, sudah jadi petanya. Setelah itu kita rapikan peta ini. Untuk arah mata anginnya kita taruh sini, utara, timur, selatan, barat. Nah, kita rapikan dulu. Jika sudah rapi, kita jadikan satu kesatuan. Seperti biasa, klik kanan, lalu pilih group untuk menjadi satu kesatuan. Nah, rapi. Kemudian kita membuat, kita rapikan dulu untuk logonya dan keterangannya. Setelah itu kita buat line pembatasnya untuk membatasi antara keterangan UNESA ini dengan legenda. Nah, sudah pas. Klik 2. Di bawah logo ini legendanya kita pinggirkan terlebih dahulu, lalu untuk skala teks dan skala barnya kita taruh di bawah logo dan keterangan universitas, lalu kita beri garis lainnya untuk pembatas antara skala teks, skala bar, dan legenda. Oke, jadi di bawah legenda ini ada insert peta, kemudian nanti ada sumber. Ini bentar kita rapikan dulu. Apakah legendanya ini kurang besar atau insert petanya kurang kecil? Sumbernya ini di bawah insert. Nah, lalu kita membuat garis lainnya. Kita klik 2. Udah lurus. Kalau udah dirasa udah lurus, kita klik 2 ya teman-teman. Setelah itu insert petanya. Nah, untuk nama dan NIM ini kita taruh di bawah sumber. Ntar kita bawain lagi supaya insert petanya ini bisa lebih besar. Nah,
apakah kurang besar? Takut nggak muat. Nah, kita bawain aja ininya. Kita copy garis lainnya. Nah, jadi deh. Wah, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai. Belum, untuk judulnya jangan lupa untuk digaris lain juga supaya lebih rapi. Klik 2. Gimana sih? Bentar. Lalu garis lainnya kita klik kanan properties, untuk width-nya kita ganti 3 supaya lebih tebal. Bentar, kita buat lagi untuk garis lainnya. Apakah sudah lurus? Nah, belum. Nah, klik 2. Belum ya? Belum. Nah, kita ulang ya garis lainnya. Kita garis hingga lurus dan rapi. Nah, klik 2. Bentar. Nah, ini sudah lurus, dan klik kanan properties untuk width-nya, untuk ketebalannya kita pilih 3 dan klik OK. Nah, ini juga kita ganti ketebalannya, klik kanan properties, lalu ketebalannya pilih 3 dan OK. Jadi deh, selesai. Wah, kita bawain lagi supaya lebih rapi untuk petanya. Jadi ini adalah peta persebaran Puskesmas Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020. Setelah itu kita klik. Nah, bentar kita rapikan dulu. Nah, bentar kita rapikan dulu. Jika dirasa sudah, kita klik file, lalu export map. Kita simpan ke folder terserah dan beri nama. Untuk file ini aku beri nama saya, yaitu Dian, dengan save as type-nya JPEG ya. Nah, jika dirasa sudah, langsung klik save, kemudian selesai. Jadi sekian dari tutorial peta persebaran Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020. Tahu tutorial NNA di ARKIS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.